Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi Tuhan Nabi sallallahu wal ali amma ba'd. Para jamaah pengawasan Jumat pagi yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini kula kalian panjenengan tasik diparingi sehat kalian Gusti Allah, diparingi nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat hadir di majelis-majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana nikmat-nikmat tersebut niki sangat besar sekali dan sangat patut kita syukuri. Mudah-mudahan kula kalian panjenengan tetap saged istiqomah ngaos, tetap saged sehat walafiat dan meninggal dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Pengajian kita di pagi hari ini masih dalam pembacaan kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi, yang mana saat ini menjelaskan tentang keadaan orang yang berzikir atau adab-adab berzikir. Maka adab-adab berzikir ini banyak sekali, adab-adab berzikir, yaitu kuwata. Di antaranya adalah hendaknya kita memilih zikir-zikir yang warid, zikir-zikir, bacaan-bacaan yang memang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang lebih utama untuk dibaca, yang lebih diprioritaskan dalam berzikir kita sehari-hari. Maka hendaknya kita memilih zikir-zikir yang memang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan niku kuwatah. Dalam sehari-hari niku wonten mau kuwatah full. Mau masuk kamar mandi, bangun tidur dan seterusnya. Atau zikir-zikir yang dianjurkan oleh salafun saleh, para ulama, para habaib, ya. Napa malih Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad niku nggada wirid zikir yang dibaca biasanya setelah subuh. Lek boten salat mriki setelah subuh. Tenari jaler napa namine wirdul latif. Wirdul latif niki bacaan-bacaan yang ada di dalam itu semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja beliau mengumpulkan dijadikan satu ya untuk dianjurkan dibaca. Dan itu semuanya wonten hadis ya, wonten dalile. Nah ini di antara adab-adab berzikir itu ya hendaknya kita memilih zikir-zikir yang memang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau oleh salafun saleh. Atau kita memilih zikir-zikir di waktu-waktu tertentu. Seperti nggih kados sakniki di bulan Rabiul Awal niki hendaknya kita niki memperbanyak membaca napa sholawat. Napa malih sholawat niki fadilahnya, keutamaannya sangat besar. Di mana Allah itu kalau nyuruh hambanya untuk beribadah, Allah hanya menyuruh melakukannya saja kepada hambanya, tapi Allah nggih mboten nglakoni. Allah nyuruh kita sholat, tapi napa Allah sholat? Mboten. Allah menyuruh kita untuk puasa, tapi apakah Allah puasa? Mboten. Berbeda dengan sholawat niki, Allah menyuruh kita sholawat, tapi Allah sendiri juga bersolawat. Dan saya kira ayat niki sering kita dengar dan sering kita baca. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah malaikat bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu terusannya ayatnya perintah Allah kepada hamba-hambanya, ya ayyuhalladzina amanu shollu, bersolawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yaitu tadi di mana
Allah tidak hanya menyuruh kita untuk bersolawat, tapi Allah juga bersolawat. Berbeda dengan Nabi Allah Adam. Kemuliaan yang didapat oleh Nabi ini berbeda dengan kemuliaan yang didapat oleh Nabi Adam. Nabi Adam singen, Allah merintahkan malaikatnya untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi apakah Allah sujud? Derek sujud, boten. Sing sujud namung malaikat. Iblisnya boten gelem, iblisnya gak gelem ya. Yaitu napa? Iblisnya mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik teko malaikat, teko Adam iki. Ya. Saya terbuat dari api, Adam dari tanah. Makanya di luar niki nggih, kemarin kita wonten pertemuan alumni Al-Habib Said Muhammad bin Ali Al-Maliki niku disampaikan 4 kalimat yang membinasakan. Ada 4 kalimat yang bisa membinasakan seseorang, yaitu adalah ana, nahnu, ya aku, kita, oh gara-gara aku, oh gara-gara wae dhewe. Nah niki 4 kalimat-kalimat yang membinasakan. Yang kedua, iki wekku ya. Li atau indi. Iki milik saya. Iki weanku lah. Ini napa kalau disandarkan kepada dirinya bukan disandarkan kepada Allah, maka ini termasuk membinasakan seorang hamba. Di luar niku nggih. Kembali kepada Nabi Adam tadi. Nabi Adam niku kan diperintah Allah merintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi Allah mboten sujud. Berbeda dengan sholawat. Sholawat niki Allah memerintahkan dan juga Allah melakukannya. Ini cukup kemuliaan Nabi SAW. Dan masih banyak kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi SAW. Lah termasuk lek santri-santri mungkin semerep nggih. Dalam ayat yang sudah saya baca tadi, innallaha wa malaikatahu napa yusholluna. Ten bahasa Arab niku wonten pembagian kata kerja. Dan bahasa Arab wonten namine fi'il madhi ya, fi'il yang kata kerja yang sudah lampau, wonten namine fi'il mudhari ya, fi'il yang sedang atau akan dilakukan, wonten fi'il amr kata perintah. Jadi contoh saya sudah makan itu menggunakan fi'il madhi, saya akan atau sedang fi'il mudhari, mangano nggawe fi'il amr kata perintah. Itu dalam pembahasan bahasa Arab. Lah, ayat yang sudah saya baca tadi, yusholluna ini bentuk napa? Fi'il mudhari. Yang mana artinya sedang atau akan. Nah, sebagian ulama mengatakan dados sampai sakniki pun Allah niku tetap bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Sampai saat ini pun Allah dan malaikat terus bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada pembahasan yang mungkin lebih dalam lagi tentang ayat tadi, di mana ayat tadi mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah niku bersolawat kepada Nabi. Pertanyaannya, solawate Gusti Allah satu kali saja kepada Nabi Muhammad dibanding kali sholawati kulo kalian panjenengan, bahkan manusia semuanya. Di antara manusia wonten sing satu harinya 1000, 10.000 kali sholawat. Sholawatnya Allah satu kali kepada Nabi dibanding dengan napa namine sanes lagu dibanding-banding kilo niki nggih. Ya, kan pasti buka HP mesti lagu ini niku ya. Niki lek sholawate manungsa kabeh sak donya dibandingkan dengan sholawatnya Allah satu kali kepada Nabi, niku menangan pundi Pak? Kira-kira menangan pundi? Tasik menangan sholawatnya Allah. Masih banyakan sholawatnya Gusti Allah, karena yang mampu memberikan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesempurna mungkin niku hanya Allah. Makanya ayatnya itu diawali dengan Allah dan malaikatnya bersolawat, baru hambanya. Allah dan malaikatnya bersolawat, baru umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolawat. Loh, napa maksudnya niki? Maksudnya adalah supaya tidak difahami bahwasanya Nabi niku butuh kali solawat kula kalian panjenengan.
Tandanya Nabi ini tidak butuh sama sholawatnya kita, karena cukup sholatnya sinten wau, sholatnya Gusti Allah pun cukup isi jai nopo malih sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi ya, menggunakan kata kerja fi'il mudhari yang maknanya terus menerus sampai sekarang pun Allah bersolawat. Waduh, ping pinten sholatnya Gusti Allah teng Kanjeng Nabi Muhammad sampai sekarang, waduh mboten kehitung. Kate ngalahno sholatnya kula kalian panjenengan nggih mboten saged. Maksudnya kita tidak bisa mengalahkan sholatnya Allah. Lah, lalu tujuannya apa? Tujuannya kita bersolawat ini ya tujuannya tentu memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi lebih mulia, lebih agung. Tapi tidak kalah penting adalah tujuannya keutamaan sholat itu kembali kepada kula kalian panjenengan, agar kembali kepada diri kita. Makanya ketika sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya saya itu bersolawat kepadamu? Dijawab oleh Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten sahabat sing tanya, ya Rasulullah, ajarkan aku, ya nopo sih carane sholatan panjenengan iku? Nabi menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang mana artinya, ya Allah, kan ngoten nah. Sholawatlah engkau kepada Nabi Muhammad. Kita minta kepada Allah. Caranya sholat kita minta kepada Allah supaya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Faham nggih? Bukan mengandalkan diri kita. Kita minta kepada Allah agar Allah bersolat kepada Nabi Muhammad, karena seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang bisa memberikan sholawat yang paling sempurna kecuali Allah. Agar sholatnya Allah niki ya, agar kula kalian panjenengan gandolan dan sholawat Gusti Allah sehingga balike sholawat iku ten kula kalian panjenengan seperti air yang penuh gelas misalnya penuh dengan air niku, kalau kita tambah air sedikit ya napa tumpah, napa maneh digrojok banyu, amber-amber. Nah itu kembali kepada kita kecipratan air tersebut. Wong air wis full kok. Lah itu gambaran sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana faedahnya, keutamaannya itu kembali kepada kula kalian panjenengan. Paham? Lah, oleh karenanya, paham? Keutamaan sholat niki besar sekali, paham? Sampai-sampai diceritakan oleh Sufyan Ats-Tsauri ya, ketika Sufyan Ats-Tsauri ini tawaf di Ka'bah, ternyata beliau itu mendapati satu orang pas tawaf tidak membaca tasbih, tidak membaca tahlil atau tidak membaca doa-doa yang dianjurkan ketika tawaf. Mau senopo, setiap langkah mesti maca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawatan tok tiang niki. Niki Imam Sufyan Tsauri heran iki kok sholawatan tok. Sak mantune tawaf diparani. Jedeki ya fulan, panjenengan iki sinten? Kok saya dengar dari tadi mulai awal tawaf sampai akhir panjenengan iki mek sholawat tok nang Rasulullah. Kok tidak membaca doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi, baca tasbih, tahlil. Kali tiyangnya ditangleti lho, sampean sinten? Oh saya Sufyan Ats-Tsauri, kaget karena ulama. Oh Masya Allah, ngapunten kula mboten semerep. Karena sampean ulama tak critakno. Lek sing takok wong liya gak bakal tak critakno. Apa itu? Tahun kemarin saya itu haji bersama ayah saya. Ternyata di tengah-tengah haji niki ayah saya sakit sampai meninggal. Subhanallah, ternyata setelah meninggal niki wajah bapak niku dadi ireng. Menghitam wajah ayahnya. Makanya dia menangis kaget, tuh bapakku kok ireng wajahnya. Dosa apa bapakku gitu. Dia menangis, akhirnya sambil ditutup wajahnya ayahnya dan tertidur di samping jenazah ayahnya. Di dalam mimpinya orang ini didatangi oleh seseorang yang wajahnya ganteng, pakaiannya putih. Terus sambil mendekat ke jenazah tadi, morot jenazahnya dibuka, wajahnya kainnya dibuka, diusap. Setelah diusap, morot bersih, morot bercahaya nih wajahnya. Lah setelah diusap, pergi ini orang. Anaknya melihat heran,
Mboten semrep niki sinten, ditarik klambine. Panjenengan sinten? Loh, kak roh aku ta? Sama ndak tahu saya. Mboten, saya Muhammad bin Abdullah. Aku Rasulullah, Bang. Bayangaken, Bang. Ten mimpine niki. Lah, lalu ya Rasulullah niki napa abah kula niki? Iya. Abah sampean niki musrifun ala nafsih. Dia selalu melakukan perbuatan dosa, dosane nggih akeh. Hanya saja dia itu selalu bersolawat kepadaku, solawatan terus nang aku, gak mandek-mandek. Kemudian orang ini terbangun anaknya. Setelah terbangun, yang mana tadi wajah ayahnya itu menghitam, moro menjadi putih kembali, moro menjadi bersih dan bercahaya. Barokah solawat nih. Lah cerita-cerita semacam ini nggih jenengan pertajos mboten napa? Mboten pertajos nggih mboten napa. Karena tidak ada tuntutan kita ini untuk percaya, tapi kita tidak yakin bahwasanya itu bisa terjadi, ini yang tidak boleh. Kalau kita tidak percaya cerita itu wonten cerita kan kata cerita-cerita niku. Salah satunya sinten Imam Rifai mboten salah niku sampai ketika ziarah Nabi keluar tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten malih sinten Usube kula. Orang-orang yang mimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan secara langsung, secara nyata. Atau mungkin yang dikatakan oleh sebagian ulama ketika membaca Diba atau Simtud Diror, maka rohnya Nabi datang. Lak ngoten. Ini kan hal-hal semacam ini bagi orang-orang yang tanggi sebelah atau aliran-aliran sebelah niku nggih, kan mboten percajos ngeten-ngeten niki. Sampai wonten viral kan. Wonten salah satu nggih ya, tangleten ustad ulama sing sebelah niku, paham? Tanglet bagaimana hukumnya menghadiri Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh, haram. Waduh, cek keras nemen nih Bang. Ya, lak wonten niku. Haram. Terus wonten pertanyaan, apakah benar ketika dibacakan Maulid niku Nabi hadir? Ndak bener itu. Wah, iki ana apa sih Bang? Lucu lek ningali wong-wong ngeten niki. Dia percaya atau tidak monggo, tapi kalau dia tidak meyakini bahwasanya Nabi mampu melakukan itu, kalau dia tidak meyakini bahwasanya Allah itu mampu menghadirkan Nabi, lah niki sing mboten angsal. Kinten-kinten Allah mampu napa mboten menghadirkan Nabi ketika dibacakan sirahnya Nabi? Mampu? Mampu. Nabi Allah mampu napa mboten, atau Nabi mampu napa mboten sakniki Nabi hadir ten mriki? Mampu? Mampu. Saged mawon. Lah niki tiang-tiang niki ketara kurang sinau, kirang sinau. Loh, kenapa kok demikian? Ya karena ten ayat kan wonten tiang-tiang sing napa mati syahid niku, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan balhum ahya. Jangan mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati, tapi mereka sebenarnya adalah hidup. Pertanyaannya, yang menganjurkan orang-orang yang mati syahid jihad fisabilillah untuk berjuang di jalan Allah niki sinten? Allah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga yang menganjurkan. Bahkan ketika peperangan Uhud niku, ya lak wonten satu sahabat ketika genderang di pukul persiapan perang, satu sahabat niki maaf ngapunten nembe bulan madu. Nembe bulan madu sik dereng siram, sik dereng mandi junub, langsung ikut perang. Ternyata di dalam peperangan dia meninggal. Kata Nabi, niki orang ini dimandikan oleh malaikat. Sahabat yang lainnya tidak ngelihat, tapi Nabi mengatakan ini dimandikan oleh malaikat. Tidak mustahil niku, saged Allah mampu niku. Lah bayangkan, nopo yang menganjurkan orang-orang niku untuk meninggal mati syahid itu adalah Nabi. Lah lucune mosok bahasa kasare anak buahe sing mati syahid niku nggih dikasih keutamaan
kekal, hidup, mboten mati, bose pemimpin Nabi Muhammad yang menganjurkan mosok mati. Lah mboten masuk akal. Nggih, paham nggih ya? Sampai wonten ceritane niku ten pundi ten Madinah ada satu orang India, ulama India yang dia itu mengangkat tangannya di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kiblat mriko nggih. Nabi kuburannya ten mriki. Biasa lek tiang-tiang ziarah ten makam Nabi mugi-mugi kula kalian panjenengan dimudahkan saged ziarah Nabi, saged umroh nggih. Niku lek ziarah kita menghadap Nabi, membelakangi kiblat. Biasane ngoten. Terus kita angkat tangan. Oh niki kali tiang-tiang lek singen kali saniki alhamdulillah pun berkurang. Singen ulama-ulama mriko sing jagi kuburan Nabi itu mengatakan, "Oh haram." Kiblah ngoten. Maksudnya lek ndonga aja nang Nabi, njawab nang Allah. Ada apa kiblat? Karena dikhawatirkan menurut mereka niki nggih, dikhawatirkan kita minta kepada Nabi. Padahal kita ini ndonga kan untuk diri kita. Kita kan tidak menyembah. Kan tidak bisa kita artikan dengan kita mengangkat tangan ini kita menyembah Nabi atau meminta kepada Nabi, tidak bisa. Yang tahu hanya hati kita. Urusan hati ini mboten saged diutek-utek niki. Niki kersane Gusti Allah kali kula kalian panjenengan sing semerep. Kecuali lek jenengan ten kuburan moro tawaf, ya sujud ten kuburan, rukuk ten kuburan. Lah iki nyembah. Niki nyembah niki lek moro sujud, moro sesajene misale nggih niki nyembah mungkin ya. Tapi lek angkat tangan ngeten mboten bisa, tidak bisa kita artikan kita itu menyembah kuburan atau minta kepada Nabi. Nah, akhirnya dia ulama India ini ketika dia mengangkat tangannya sama ulama yang jaga makom niku haram. Apa jenis Nabi ki gak manfaat. Nabi sudah meninggal, percuma mau njaluk nang Nabi Muhammad. Oh Nabi sudah meninggal, Nabi mayit sudah, bangke, bahasa kasar ngoten. Nabi wis bangke, tidak akan bisa memberikan manfaat dan tidak akan bisa membahayakanmu. Akhirnya dijawab kali ulama India nih, ulama India pinter nih. Maaf, Mas, sampean jaga ndek kene iki jaga apa? Saya jaga makam Nabi. Cek gak disalahgunakan sama orang-orang. Terus sampean jaga ngene iki sampean dibayar apa enggak? Digaji apa enggak? Oh ya ada gajinya. Loh, jadi ini Nabi gak ngei manfaat. Lah bukti ini sampean digaji iki. Paham nggih? Jadi Nabi gak iso ngei manfaat. Lah bukti ini sampean jaga makam Nabi Muhammad, sampean digaji dibayar. Lah bukti ini Nabi ngei manfaat nang sampean iku berupa gaji iku. Meneng deh mboten sekejap. Baru mikir, baru sadar. Nah, makanya sehingga tidak bisa nggih moro asal-asalan mengharamkan ziarah, mengharamkan apa namine maulidan. Enggak semerep maulidan iku napa. Nggih lek maulidane ono dangdutane mungkin nggih wonten joget-joget. Nah niki perlu diluruskan lek ngeten niki. Lek wonten naudzubillah wonten maksiat yang dilakukan di acara maulid tersebut, lah ini harus diluruskan. Niku sing boten salah, sing boten bener niku salah niku. Nah, niku salah satu keutamaan Nabi bersolat kepada Nabi Muhammad, di mana orang tadi niku yang awalnya wajahnya niku ireng moro dadi putih berkat sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak nggih fadilah-fadilah sampai-sampai sebagian ulama niku menyebutkan napa namine keutamaan-keutamaan sholawat. Ya, yang tentu ya salah satunya adalah mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan orang yang paling dekat denganku adalah orang yang memperbanyak sholawat kepadaku. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam niku ditanya oleh sahabat Ubay, kemudian dia ditanya, "Ya Rasulullah, inni uksirus sholata alaika." Ya Rasulullah, aku ini memperbanyak sholawat kepadamu. Lalu berapa banyak sholawat yang aku sampaikan kepadamu ya Rasulullah? Maka apa jawab Nabi? Ya sakarepe sampean kate sholawat ping pira sakarepe. Kalau seperempat waktuku aku gunakan untuk sholawat kepadamu ya Rasulullah, oh itu baik, boten nopo. Tapi kata Nabi, lek panjenengan tambahi lebih afdol. Kalau aku gunakan seperempat waktuku, seperempat hariku untuk bersolawat kepadamu, bagaimana? Oh saya niku, tapi lek mbok tambahi tambah api. Akhirnya dia tanya lagi sahabat ini, lek misale napa
separuh waktuku ya Rasulullah. An-nisfu. Qala ma syi'ta, sakarepe sampean. Fa in zitta fa wa khairul lak. Tapi kalau engkau tambahi, maka itu lebih afdol. Akhirnya mboten puas sahabat niki. Fastulusain, bagaimana dengan 2/3 waktuku aku gunakan untuk sholawat kepadamu? Kata Nabi, ma syi'ta, sakarepe sampean. Tapi lek mbok panjenengan tambahi, tambah sae. Terus Kanjeng Nabi. Akhirnya idzan aj'al laka sholati kullaha. Kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan semua waktuku untuk sholawatan panjenengan. Maka lihat apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan tukfa hammuk wa yughfar laka dzambuk. Oh, lek panjenengan sholawat terus ten kula lek bahasa kasar nggih. Maka urusane panjenengan diselesaikan oleh Allah, dosane panjenengan disepuro. Lho niki keutamaan sholawat. Beruntung tiang-tiang yang mana selalu membaca sholat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya di bulan Rabiul Awal niki. Lek ulama-ulama sing itu berusaha apa carane tidak keluar dari bulan Rabiul Awal kecuali sudah mimpi ketemu Rasulullah. Karena momen yang pas untuk memperbanyak sholawat. Walaupun di lain-lain hari juga tetap dibaca sholawat itu. Makanya wonten sampai ceritane pengarang kitab Dalailul Khairat niku ya. Niku ketika dia di perjalanan mendapati satu sumur, kajengi ngambil air sumurnya kan ngoten ceritane. Ternyata mboten wonten cibuke. Airnya dalam. Bingung ya apa kan cibuke. Tiba-tiba datang anak kecil perempuan. Kemudian lek mboten salah diidoni. Duh. Atau yang ada yang mengatakan disuruh naik. Naik air. Moro airnya munggah. Sehingga orang ini bisa mengambil air dengan mudah. Heran gitu, arek cilik iki kok duwe karomat kok ini, kok istimewa. Diikuti ke rumahnya, ternyata amalan yang sering dilakukan adalah selalu membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau akhirnya mengarang kitab yang namanya Dalailul Khairat. Nah, kemudian hadis yang sering kita dengar, paham? Keutamaan baca salat itu, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Sinten mawon tiyang yang dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 kali dibalas pinten 10 kali. Nah, ini ternyata ada keutamaan yang istimewa yang didapat bagi seorang hamba ketika dia bersolat kepada Nabi. Apa itu? Disebutkan dalam ayat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 43, Al-Ahzab 43, huwallazi yusalli alaikum, Allah yang bersolawat kepada kalian, wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikatnya, minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Yang intinya solawat Gusti Allah niki bisa menyebabkan kula kalian panjenengan keluar dari kezaliman menuju kebaikan, bisa mengeluarkan kita dari maksiat menuju taat, dari azab nggih, dari dosa minadz-dzunubi ilal maghfirah menuju ampunan, dari kehinaan menuju kemuliaan, dari minas sukhti ilar ridho, dari napa murkane Gusti Allah angsal gentose ridhone Gusti Allah. Yang intinya kalau kita sholawat 1 kali, maka kita akan dikeluarkan dari kegelapan 10 kali. Kalau kita sholat 100 kali, kita dikeluarkan 1000 kali. Sekarang kantun melipatkan mawon. Ini keistimewaan yang luar biasa. Faedah yang lain yaitu adalah ikhrajun nasi minadz-dzulumati ilan nur. Dikeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Iya, tambah sae, tambah api, tambah sregep, tambah taat, tambah sembarang kali, bahkan rezekine pun juga tambah. Tapi andaikan misale mboten wonten fadilah-fadilah kados niku wau. Mboten wonten fadilah lek maca selawat iku fadilah ngene-ngene, katakanlah mboten wonten. Mosok kula kalian panjenengan mboten selawat Nabi. Mosok selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sik ngenteni wonten napa fadilah-fadilah napa keutamaan. Loh, napa kok ngonten? Karena bagi saya sholawat kepada Nabi itu wajib, kan sebagai bentuk syukur kita kepada Nabi.
Loh napa? Karena berapa banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Berapa banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memperdulikan kula kalian panjenengan. Sebelum kita lahir, Nabi sudah mengingat kita. Nabi sudah memperdulikan kita, bahkan dalam hadis niku Nabi mengatakan, aku kangen nambe ikhwani. Saya kangen dengan saudara-saudara saya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kita ini saudara-saudaramu? Loh, enggak, panjenengan ini sahabat-sahabat saya, antum ashabi. Loh, lalu siapa ikhwani? Ikhwani, saudara-saudaraku adalah alladzina yu'minuna bi walam yarawni. Tiang-tiang yang beriman, orang-orang yang beriman kepadaku tapi belum pernah melihatku. Siapa? Nggih kula kalian panjenengan iki. Mboten nate melihat melihat Nabi sallallahu secara langsung. Tapi kita beriman kepada Nabi dan kita dikangeni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi itu berharap napa kepingin ketemu kula kalian panjenengan. Alhamdulillah niki. Niki istimewa. Sampai dirose niku mungkin ten padang mahsyar nggih, semua para nabi niku duduk di singgasananya masing-masing, termasuk Nabi Muhammad. Ketika semua manusia melewati Shiratal Mustaqim, lewat setunggal-setunggal, Nabi niku duduk dan napa namine singgasananya masing-masing, semua nabi termasuk Nabi Muhammad. Lah, ketika lewat umat Nabi Adam, lewat umat Nabi Nuh, nabi-nabinya nggih ningali biasa, tapi umat Nabi Muhammad pas lewat umat Muhammad, Nabi bingung, selamat dak ngoten. Muga-muga selamat. Lek selamat alhamdulillah. Lek boten, aduh susah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, susah. Nah niku lho, niku cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga membaca salat niki walaupun tidak melihat keutamaan-keutamaannya nggih, walaupun keutamaannya sangat besar, wonten fadilahnya sangat besar sekali, tapi tanpa melihat itu pun kita seharusnya sudah wajib membaca sholawat, sudah harus membaca sholawat. Saking pentingnya sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak heran nggih tiang-tiang yang napa namine banyak membaca salat itu yang memiliki keistimewaan-keistimewaan seperti yang saya katakan tadi. Sampai wonten tiang salah satu ulama niku nggih, ketika membaca sholawat atau salam kepada Nabi, assalamu alayka dalam sholatnya, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, niku langsung dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung krungu wa alaikas salam. Yo napa ngoten niku? Kapan kula kalian panjenengan angsal makom ngeten niki? Nah, karena kita yakin Nabi niku menjawab salam kita, pasti ada hadisnya gitu. Nabi menjawab salam kita, menjawab sholawat kita, hanya saja kula kalian panjenengan tertutup, terhijabi, mboten saged mireng ya, karena si akeh dosane jan. Nah niki satu ulama ketika assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung dijawab oleh Nabi wa alaikas salam. Dan salam juga bagimu. Makanya salam itu dalam sholat assalamu alayka pakai kaf ya, dhamir mukhatab. Bahasa Jawa nih ya kayak kalau kita ini sedang bercakap-cakap ya. Menunjukkan bahwasanya Nabi itu hadir, ada gitu loh. Lek jenengan napa namine mboten pertajos nggih mboten napa, tapi Nabi mampu hadir seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita tidak meyakini bahwasanya Nabi mampu untuk hadir, lah ini perlu dipertanyakan nih keimanannya nih. Ini perlu dilebokno bengkel nih UTE nih. Tiang-tiang sing meyakini Nabi gak mungkin hadir, wah kudu direparasi UTE ini ya. Makanya napa tanda orang yang cinta kepada Nabi ya tentu selalu membaca sholawat kepada Nabi. Sebagaimana kalau kula kalian panjenengan cinta kepada siapapun, cinta kepada Laila misalnya, pasti kita akan setiap hari menyebutkan nama Laila. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Sinten mawon tiyang yang mencintai sesuatu, pasti dia akan memperbanyak menyebut sesuatu itu. Akan selalu disebut. Nah, jamaah pengawasan Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di antara keutamaan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah napa saged membantu untuk menuntaskan hajat-hajat keinginan-keinginan kula kalian panjenengan. Sehingga jenengan punya masalah apapun sing akeh sholawat. Kepingin nopo sing kata sholawat. Masalah rumah tangga nopo masalah ekonomi sing kata sholawat. Maka apalagi santri nggih. Santri niki lek mboten sholawat nggih kudu santri jenenge nggih. Nek saged santri niku kedah sing kata sholawat. Sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada jalan yang paling cepat menuju Allah kecuali melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di antara adab-adab zikir yang sudah kita sampaikan tadi yaitu memilih zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi, atau kalau berhubungan dengan waktu ya zikir-zikir yang pas dengan waktu tersebut ya. Maka di antara adab-adab yang lain adalah kita meminta kepada Allah ya, dengan berzikir ini ya tidak ada tujuan-tujuan lain kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Boten wonten tujuan-tujuan dalam berzikir itu, kita niatkan ya, ada pada berzikir itu ya kita niatkan dalam berzikir ini hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan untuk tujuan-tujuan lain. Bukan tujuan wah cek keramat, waduh nggih kok rendah nemen nggih zikiran wiritan cek keramat. Wiritan maca biasa lek tiang-tiang surat Kahfi cek sugih, surat apa Waqiah. Waqiah cek sugih, padahal jenengan semerep di Waqiah itu awalnya idza waqa'atil waqiah, apabila telah terjadi kiamat ya. Wow, gak iso ditunda itu, padahal tentang kiamat. Mboten sing maca gak ngerti ya ya. Tujuannya pokoknya cek sugih, padahal itu tentang kiamat. Maksud supaya kaya itu adalah bukan kaya hissi, kaya yang bisa kita rasakan ini. Kaya niku nggih kaya hati. Sebagaimana Nabi bersabda, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nasi. Sugih niku bukan hitungan orang yang banyak harta bendanya, tidak, tapi sugih ati, paham? Ati ini sugih, masa duit titik tapi bersyukur, paham? Masa duit akeh yo tetap bersyukur. Syukur-syukur nggih, enggak ada kata dan bersyukur nggih. Nah niki napa namine itu yang dimaksudkan dalam napa namine salat Waqiah niku bukan berarti morong kok sugih dunyane duwe akeh ndak, Bang. Tapi sugih ati sehingga ndak tomak. Tujuan hidup niki bukan untuk mencari harta mawon supaya punya perasaan seperti itu. Tujuannya adalah untuk menjadikan dunia ini mazra'atul akhirah, ladang akhirat, memperkaya napa harta di akhirat. Jenengan pilih jenengan gak ada rumah dari emas tapi di dunia, napa gubuk tapi ten surga. Ayo milih pundi? Gubuk ten surga. Kenapa? Karena emas ini sementara, mati ya wis ahli waris sing ngepek ya. Tapi lek gubuk masuk gubuk tapi ki ndek surga. Gubuk lho nenten surga niki. Ya napa gampangan? Waduh nggih. Mboten kebayang nih, karena napa kenikmatan surga ini tidak akan ada bandingannya, tidak bisa kita rasakan saat ini. Dalam ayat kan sering disebutkan niku, paham? Dikasih istana ya tajri min tahtihal anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kan ngoten. Pertanyaannya lek wonten sungai-sungai niku Pak, sungai-sungai mengalir niku wontene ten napa kampung napa ten desa? Ten kampung kecil apa kampung besar? Sungai-sungai niku lho wontene maaf sungai kecil niku kados Brantas misalnya. Brantas niku sing namanya Brantas dihitungnya mulai pundi niku? Bingung ya. Dihitung wis anggaplah dugi kampung warna-warni niku. Brantas sampai pundi niki
sampai niki nggih berantas sampai gadang nggih. Namine nggih berantas. Sungai niku. Jadi intinya sungai itu adanya di tempat-tempat besar, bukan di tempat yang kecil. Kalau di tempat kecil kudu sungai got jenenge. Ya. Got peceren ya. Jadi intinya sungai itu adanya di tempat besar, sedangkan Allah memberikan apa? Istana ya, ten surga niku yang di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Otomatis istana niku gedene nggih lek dihitung-hitung lha wonten sungai ya. Dihitung-hitung nggih dugi anggaplah dugi berantas sampai Pasar Gadang niki jenengan. Bayangaken jenengan. Dugi sungai berantas sampai Pasar Gadang. Dikasih istana seluas itu. Ruang tamu ini ten kampung warna-warni. Ya. Ruang keluarga ini ten kelenteng misalnya. Dapur ten Mergosono. Kamar tidur jenengan ten Gadang. Terus mantun niku wonten karena nanti di surga itu kita bisa saling menziarahi, saling mengunjungi. Mugi-mugi kula panjenengan angsal keutamaan niki nggih. Saged niku ziarah satu sama lain. Jenengan wonten koncone kajenge ziarah. Ada teman kita misalnya mau ziarah ke rumah kita, ketok pintu ndek kampung warna-warni ngono. Assalamualaikum. Kamar jenengan ten Gadang. Yo napa iku? Melayu-melayu nutut. Ayo. Waduh, dek kono waduh temen. Masuk nggih sepeda motor, nggih mobil lah. Iku sik 5 menit 10 menit. Tapi kalau di dunia lek ten surga nggih mboten ngoten. Mboten wonten critane surga moro menggos-menggos melayu, mbukakno lawang ngono paham. Maro te nyugi panganan sisik nang Mergosono dhisik. Nang Gadang dhisik, Mergosono pawone. Balik maneh nang kono njukukno ngekno kopi wedang. Nggih mboten ngoten lek ten surga. Iku lek ten dunya nggih ngoten. Kesel. Ini mah gede kok manggare kesel nggih ya. Wonten tamune gerbange ten mriku, kamare mriki. Mlayu ana tamu tetet buka rono. Pawone ndek pesarean. Waduh, sik kesele kan. Iku ten dunya lek ten surga mboten ngoten, Bang. Karena ten surga mungkin nggih kedip ini pun nyampe. Kedip kok nyampe pisan ya. Lho, apakah bisa nggih? Mboten mustahil niku. Wong sakniki mawon wonten alat sing canggih kok sakniki mawon nggih ten napa Mekah niku tower Zam-Zam niku yang berapa tingkat niku? Entah berapa ratus tingkat ya, tingginya. Niku numpak lift 10 menit terus nyampe. Coba jangan munggah lewat tangga. Aduh, dengkel sih ya. Lu lift niki lho. Lift dek langsung nyampe. Jenengan kajenge munggah ten lantai 12 ten hotel Malang-Malang niki misale gak sampai 5 menit. Duh, mora wis teko lho lantai 10 pisan. Ini di dunia sudah terwujud. Sudah bisa diwujudkan di dunia, dimudahkan dengan teknologi, dan ini buatan manusia. Kereta tercepat kan wonten nah, kan Madinah Mekah niku wonten saniki kereta cepat niku. Perjalanan 400 berapa kilometer niku hanya ditempuh 3 jam, 2,5 jam apa 3 jam. Lek nete bis bisa-bisa 5 jam atau 6 jam. Tapi dengan kereta cepat itu bos langsung nyampe. Saged. Ini buatan manusia. Damelane menungso. Napa malih niki surga damelane sinten? Gusti Allah. Waduh nggih kereta cepat modelnya apa nggih gak paham nggih. Makane kula sanjang ketip tok wis nyampe insyaallah. Gak usah bingung-bingung. Tenyugi wedang tamune nggih mboten usah repot-repot. Kopi langsung ono kopi, paham. Teh langsung ono teh, paham. Ayo sego goreng langsung wonten nggih. Niku tapi itu di surga nggih. Dan kenikmatan-kenikmatan itu tidak bisa dibayangkan dengan bayangan kita atau tidak bisa direnungkan dalam hati kita. Niki gambaran tok, paham. Gambaran tok nggih. Kenikmatan surga seperti yang saya katakan tadi ya, tajri min tahtil anhar, sungai-sungai yang mengalir nggih. Otomatis surga yang didapat bagi satu orang itu ya seluas tempat yang ada sungainya, ngoten ya. Mungkin niki mawon sing saged kula sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mugi-mugi bermanfaat. Mugi-mugi di awal bulan Rabiul Awal niki kula kalian panjenengan disukani hidayah taufik oleh Allah sehingga kula kalian panjenengan saged mau sholawat sebanyak-banyaknya, dan mugi-mugi tidak dikeluarkan dari bulan Rabiul Awal kecuali kita sudah bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah
رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عافيني عامك بسم رب الحمد كما ينبغي لسلطانك اللهم صل وسلم وسلم وغننا بالعلم وزدنا بالحلم وكرم التقوى جنب العمل بالعافيه. ربنا اشرح لنا صدورنا بما شرحت به صدور الصالحين من عبادك ويسر لنا امورنا بما يسرت به امور الصالحين من عبادك واهدي قلوبنا بما هديت به قلوب الصالحين من عبادك وسدد ألسنتنا بما سددت به ألسنة الصالحين من عبادك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة من الأبرار عزيز وغفار رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.